Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ya salah satu topik kelanjutan dari psikologi kesehatan ya terkait dengan eh, kondisi dari ketika seseorang mengalami penyakit kronis ya yang cukup serius dan bisa menimbulkan kondisi disabilitas. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya, bagaimana manajemennya dan juga proses copingnya seperti itu. Nah, untuk pembahasannya, tiga hal besar ini nanti yang akan kita bahas. Jadi bagaimana seseorang melakukan penyesuaian, ya, adjusting terhadap kondisi penyakit kronisnya, lalu kemudian dampak perbedaan apa saja sih dari kondisi penyakit kronis tertentu, gitu ya. Nanti akan dibahas misalnya pada asma, lalu kemudian artritis dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, intervensi psikososial apa yang dapat diberikan terhadap orang-orang dengan kondisi kronis seperti itu. Baik. Nah, secara umum reaksi awal ketika seorang mengalami kondisi kronis ya, misalnya seseorang datang ke dokter kemudian terdiagnosis ya didiagnosis misalnya mengalami kondisi-kondisi kronis misalnya oke terdiagnosis diabetes atau misalnya penyakit yang pada akhirnya nanti mempengaruhi fungsi atau lifestyle kehidupan seterusnya gitu. Jadi bukan hanya penyakit yang minum obat cukup selesai, tapi juga mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari jangka panjang gitu ya ke depannya. Yang awal pasti dia akan mengalami kondisi shock ya, maksudnya kaget gitu dan bisa jadi beberapa orang cukup banyak yang pada akhirnya karena dia cukup kaget, lalu kemudian dia emotional eh, fokusnya ke emotion focus strategi atau emotional focus coping ya. Bisa jadi dia denial gitu ya, menolak atau mengabaikan atau menghindari kondisi-kondisi untuk memahami bahwa dia memiliki atau menerima pada akhirnya kondisi itu. Nah, ketika pada akhirnya terjadi excessive avoidance, jadi penolakan secara berlebihan atau menghindari kondisi ini berlebihan karena mungkin tadi kondisinya dia mengalami ya dia kaget, terus kemudian dia masih belum terima gitu ya terhadap diagnosis penyakit kronisnya ini gitu. Nah, ketika terjadi secara terus-menerus dan berlebihan, yang jelas hal ini pasti akan berpengaruh terhadap kondisi pasien seperti itu ya, yang pada akhirnya mengakibatkan kondisi maladaptif yang mempengaruhi kesejahteraan baik fisik dan juga psikologisnya. Yang jelas kondisi ini nanti juga pasti akan berpengaruh ke fungsi kehidupan sehari-harinya yang pasti akan sangat terganggu. Nah, secara umum kan kalau seseorang memiliki kondisi diagnosis penyakit kronis, maka keseluruhan hidupnya akan dilakukan penyesuaian ya. Pada akhirnya sampai nanti dia bisa menerima dan juga nanti harapannya dia bisa melakukan strategi-strategi khusus yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap kondisi penyakitnya. Artinya mungkin pola makannya berubah, kemudian katakanlah kalau gara-gara penyakit kronis ini, misalnya kalau misalnya terjadi apa berhubungan dengan syaraf, misalnya contohnya terjadi demensia dan lain sebagainya, artinya butuh pendampingan ya, atau juga dia jadi tidak bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya bisa dia lakukan. Nah, ini kan bisa sangat frustrasi gitu ya. Nah, proses penyesuaian ini nanti yang akan cukup panjang. Baik. Nah, salah satu teori yang diangkat di sini, yang diadaptasi dari MOS 1982, yaitu terkait dengan krisis teori. Nah, di teori krisis ini, ya, jadi bagaimana pengaruh dari proses coping kita ya terhadap situasi kondisi kesehatan kita yang krisis gitu karena penyakit kronis tadi. Nah, ada beberapa hal di sini. Jadi faktor-faktor apa saja yang terlibat
ya. Jadi ada faktor yang berhubungan dengan penyakitnya, illness-nya, itu yang pertama. Lalu kemudian faktor yang berhubungan dengan background kita secara pribadi dan juga personal kita gitu ya, hal-hal yang sifatnya personal, nanti bisa ada personality dan lain sebagainya, sifat karakteristiknya dia, lalu kemudian faktor yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial, berarti yang ada dari luarnya gitu. Nah, faktor-faktor ini nanti pada akhirnya mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan proses coping gitu. Karena kan sebenarnya kondisi penyakit kronis itu, sakit kronis itu kan menjadi stresor ya. Jadi kita butuh uh, proses coping ya. Proses coping ini harapannya nanti membuat dia bisa uh, survive gitu ya dari situasi uh, krisis ini. Nah, di proses coping ini ya di awal pasti kan seseorang melakukan penilaian, memaknai, mempersepsikan kondisi dari sakitnya ini. Ya, bagaimana dia menilainya? Apakah dia menilainya menjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu, atau dia melihat sebagai apa? Nah, proses di sini proses kognitifnya melakukan penilaian seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan penilaian, memaknai, mempersepsikan kondisi sakitnya ini, akan ada tugas-tugas yang disesuaikan di sini. Jadi adaptive task. Misalnya ketika dulu katakanlah, misalnya karena dia mengalami eh, artritis gitu ya, sehingga dia katakanlah dari proses biasanya bisa jalan biasa, lari gitu ya, lalu kemudian karena artritis itu masalah yang berhubungan dengan persendian gitu ya, sehingga mungkin jadi jalannya harus menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Nah, ini kan artinya ada hal-hal yang mungkin eh, butuh penyesuaian. Artinya mungkin dulu kemana-mana dia bisa sendiri, gitu ya, jalan kaki sendiri dan lain sebagainya. Nah, karena ada kondisi disabilitas ya yang diakibatkan oleh penyakit kronis tadi, dia harus menyesuaikan gitu. Misalnya kalau biasanya dia ke sekolah bisa jalan kaki atau mungkin naik angkutan umum, nah sekarang mungkin agak sulit gitu, sehingga hal-hal apa yang perlu disesuaikan di sini. Nah, sampai nantinya dengan mengarah pada proses coping ini ke coping skill-nya gitu. Karena kan pasti banyak hal penyesuaian ya, menimbulkan ya ada stresor-stresor tersendiri, baik berhubungan dengan dirinya pribadi, penyesuaian terhadap kondisi penyakitnya, dan juga mungkin dari masyarakat atau proses pengobatan dan lain sebagainya. Nah, ini ketika coping skill-nya cukup efektif, cukup baik, maka outcome atau hasil dari krisis ini bisa jadi dia bisa menjalani, bisa melakukan penyesuaian gitu. Tapi ketika coping skill-nya dia tidak berjalan dengan baik, maka outcome-nya ya timbulnya tidak baik juga gitu. Jadi seringnya mungkin frustrasi, dia menghindari bertemu dengan orang, fungsi sehari-harinya misalnya dia jadi nggak mau sekolah gitu misalnya. Ya, atau misalnya dia cenderung menyendiri, mungkin jadi mengakibatkan loneliness dan lain sebagainya, self esteem-nya jadi bermasalah, misalnya hal-hal seperti itu, ini bisa juga menyebabkan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi faktor-faktor tiga faktor awal ini nanti ya yang banyak akan mempengaruhi coping prosesnya. Ya, coping prosesnya yang nanti juga akan mempengaruhi outcome dari kondisi krisis ini. Nah, tiga faktor tadi, ya, yang pertama illness related factor, jadi faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakitnya. Yang pertama terkait dengan bagaimana seseorang mempersepsikan penyakitnya itu sebagai suatu ancaman, gitu. Jadi mempersepsikan sebagai ancaman itu seperti apa? Oke, ketika mempersepsikan ancaman, terus kemudian dia merasa apa? Ya misalnya fight and flight respon gitu ya. Misalnya, oh oke, karena mempersepsikan ancaman sebagai sesuatu hal yang kayaknya aku nggak mampu ngapa-ngapain dan lain sebagainya, sehingga mungkin aku akan menyerah seperti itu. Atau ada yang mempersepsikan ancaman ini atau kondisi penyakitnya ini menjadi sesuatu hal yang
oke, ini mungkin ada ya ketika sudah melalui proses dan dia bisa menerima gitu ya, maka uh, dia sudah mulai bisa untuk menerima, lalu kemudian melihat ancaman ini sebagai tantangan gitu ya, bukan lagi dalam bentuk threat atau ancaman, tapi lebih ke tantangan, peluang, apa hal-hal yang bisa dia lakukan ke depannya gitu, untuk walaupun tetap dengan kronik kondisi kronis tersebut, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tetap dia cita-citakan misalnya. Lalu kemudian bagaimana kesulitan dari yang kedua adalah bagaimana kesulitan ya yang berhubungan dengan proses coping ya ketika misalnya terdapat hal-hal yang misalnya jadi menimbulkan rasa malu atau membuat dia sebel gitu ya, membuat dia kesal karena terjadi perubahan fungsi tubuh yang berhubungan dengan penyakitnya tadi. Misalnya tadi yang disampaikan dulunya jadi bisa jalan, sekarang jadi tidak bisa jalan. Atau mungkin ada fungsi lain. Misalnya dulunya eh, ketika misalnya kondisi asma seperti itu ya, dulunya dia ketika ada aktivitas sehari-hari, misalnya dia sangat aktif gitu, tapi sekarang misalnya karena kondisi ada asma, kalau dia terlalu lelah sedikit atau misalnya dia eh, cemas gitu ya dan lain sebagainya, jadi ada hal-hal yang menjadi tidak berfungsi gitu ya. Nah ini juga berpengaruh atau mungkin eh, apa ketika misalnya penyakit-penyakit tertentu, contohnya misalnya epilepsi. Nah, dia khawatir ketika nanti ada perubahan-perubahan tertentu ketika tiba-tiba kejangnya ini terjadi ketika misalnya di depan umum. Nah, nanti dia mungkin secara psikologis mungkin jadi merasa malu atau tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, ini kesulitan-kesulitan ini yang berhubungan dengan faktor yang berhubungan dengan penyakitnya. Lalu juga berbagai aspek yang berhubungan dengan pemberian treatmentnya gitu. Nah, treatment treatment aspek treatment ini kan cukup banyak gitu ya. Misalnya ketika seseorang memiliki kondisi asma. Nah, dia kan kemana-mana misalnya harus membawa inhaler khusus gitu ya. Nah, bisa jadi khawatirnya misalnya karena dia punya kondisi itu khawatir akan didiskriminasi. Misalnya dia jadi nggak dibolehin melakukan hal-hal yang sebenarnya dia ingin lakukan karena dia takut dilabel oleh teman-temannya gitu misalnya atau yang sudah terdiagnosis epilepsi walaupun sebenarnya dia merasa dia mampu menjalankan aktivitasnya cuman nanti mungkin dia khawatir akan mendapatkan uh, apa label tertentu gitu ya dan di sini sebenarnya lebih ke proses penyesuaian terhadap treatmentnya ini juga biasanya kan cukup panjang gitu ya, nggak bisa sekali selesai sehingga mungkin dia jadi terbatas nantinya berinteraksi dengan rekan-rekannya gitu. Lalu kemudian juga dampak yang diperoleh gitu. Misalnya ketika pengobatan bisa jadi mungkin ada pain, ada rasa sakit yang muncul gitu ya. Dia harus dealing dengan hal-hal tersebut dan juga hal-hal lain. Ini contohnya seperti itu berhubungan dengan pengobatannya. Kemudian terkait dengan faktor background dan juga faktor personalnya. Misalnya ketika seorang memiliki karakteristik personality, karakteristik kepribadian resilient gitu ya, mudah bangkit kalau dia mengalami masalah dan dia cukup tough gitu ya, kuat gitu, daya tahannya baik gitu ya. Nah, ini juga akan lebih mudah dia untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kroniknya tadi. Lalu kemudian di beberapa penelitian ya disampaikan ketika misalnya seseorang masih dalam usia sangat produktif, ya bisa jadi mungkin dia ada hal-hal yang ingin dilakukan ketika mendapatkan diagnosis tersebut, mungkin jadi jauh lebih punya kecenderungan depresif gitu ya atau frustrasi gitu karena ada hal-hal yang tidak bisa ada restriksi, ada batasan karena ada kondisi tersebut. Ya, lalu kemudian gender kalau di beberapa penelitian kadangkala ya tuntutan eh,
terhadap laki-laki dan perempuan dari masyarakat itu kan berbeda. Itu laki-laki dituntut jauh lebih independen, sehingga ketika mengalami kondisi sakit, pastikan dia sangat butuh pendampingan. Nah, ini kadang juga membutuhkan menyebabkan kondisi frustrasi, social class, ya, kondisi status sosial ekonominya gitu, karena kan kondisi sakit pasti juga butuh pendanaan yang besar dan lain sebagainya. Nah, penyesuaian misalnya oke, misalnya harus butuh kursi roda dan lain sebagainya. Kalau secara pembiayaan lebih baik, pasti fasilitas-fasilitas yang diperoleh juga bisa jadi akan lebih baik. Kemudian ketika dia mempunyai nilai-nilai religiusitas, filosofi yang baik, biasanya akan lebih mudah untuk melakukan penyesuaian gitu ya, karena dia cenderung mengembalikan terhadap nilai-nilai religiusitas tadi. Kemudian kematangan emosinya, lalu kemudian juga self esteem. Kalau self esteemnya baik, pasti akan lebih mudah gitu ya. Lalu kemudian jika seseorang memiliki kecenderungan self blame, ya, jadi dia cenderung untuk menyalahkan hal-hal yang terjadi, misalnya terkait dengan diagnosisnya juga, misalnya dia jadi menyalahkan diri sendiri, nah maka ini juga bisa mengakibatkan dia cenderung uh, untuk sulit untuk proses adjusting-nya, untuk menyesuaikannya. Nah, lalu yang faktor ketiga itu adalah faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Artinya dia kan harus sering ke rumah sakit dan juga lingkungan rumah mungkin yang dulunya biasa saja gitu ya, tapi karena ada kondisi kronis, ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Sehingga dulu misalnya dia bangun tidur mau ke kamar mandi bisa dengan mudah gitu ya, tapi karena ada kondisi sakit, jadi mungkin harus butuh bantuan orang lain gitu ya, dan harus cukup sering ke rumah sakit. Nah, kalau rumah sakitnya mungkin fasilitasnya tidak nyaman, mungkin juga mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu, ya. Lalu juga lingkungan sosial ini lebih ke social support-nya, bagaimana keluarga, teman, kolega bisa menjadi support system yang baik gitu ya, dan juga support group. Nah, support group ini ketika dia misalnya ada komunitas ya, misalnya dia ada komunitas orang-orang yang penyintas epilepsi misalnya, sehingga dia bisa saling sharing. Nah, di situ kan juga jadi lingkungan sosial yang bisa menguatkan satu sama lain gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang coping proses tadi ya, di proses coping ini. Nah, di proses coping ini tadi kan disampaikan berdasarkan teori krisis tadi bahwa proses coping ini dimulai dari penilaian kognitif si pasien terhadap makna atau hal-hal signifikan apa sih dari permasalahan kesehatan yang terjadi di dalam hidupnya akibat dari diagnosis penyakit kronis tadi. Nah, hasil dari penilaian kognitif ini ya akan mengarahkan seseorang untuk pada akhirnya memformulasikan atau dia mulai menentukan kira-kira tugas-tugas apa atau hal-hal apa yang perlu disesuaikan atau perlu ya disesuaikan gitu ya. Ada hal-hal di harus lebih adaptif, jadi tugasnya lebih adaptif yang biasanya dia lakukan, sehingga hal ini nanti bisa dia jadinya menentukan kira-kira uh, keterampilan coping apa yang tepat untuk bisa secara efektif uh, dia lakukan dalam proses penyesuaian terhadap tugas-tugas yang tadi. Jadi misalnya katakanlah ini kan balik lagi ini kan stresor ya. Kondisi penyakit kronis ini stresor, kemudian tadi misalnya fungsinya dia berubah, dulunya bisa jalan, nggak bisa jalan. Artinya banyak hal adaptivitas yang perlu dilakukan. Nah, ini kan stres lagi ya, menimbulkan stres lagi. Nah, ketika menimbulkan stres, kira-kira coping stres, coping skill-nya apa nih yang bisa dilakukan untuk mengarah ke sini. Nah, task and coping skill-nya ya, ini ada beberapa hal, ada dua kelompok besar di sini. Jadi tugas atau task yang berhubungan dengan treatment atau illness-nya, jadi berhubungan dengan kondisi sakit atau kondisi pengobatannya.
Nah, di sini pasti individu tersebut harus belajar atau menyesuaikan terhadap banyak hal. Misalnya yang pertama bagaimana dia coping dengan gejala-gejala atau disabilitas yang disebabkan oleh kondisi kesehatan tadi, gitu ya misalnya. Kemudian yang kedua, dia harus menyesuaikan dengan prosedur-prosedur atau treatment yang dibutuhkan gitu ya, treatment yang berhubungan dengan prosedur medis atau lingkungan rumah sakit karena dia harus bolak-balik rawat inap dan lain sebagainya, yang dibutuhkan memang untuk menyembuhkan kondisi penyakit kronisnya. Seperti itu. Nah, penyesuaian terkait dengan prosedur medis dan juga lingkungan rumah sakitnya seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana seseorang belajar untuk mengembangkan dan juga memaintain hubungan yang baik dengan klinisinya, dengan orang-orang tenaga kesehatan yang nanti akan membantu dia untuk proses treatment. Ya, apakah dengan dokternya, apakah dengan fisioterapinya, apakah dengan ahli gizinya, apakah dengan psikolognya misalnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan fungsi psikososial secara umum. Ya, di mana misalnya dia jadi berusaha untuk misalnya yang pertama, dia jadi berusaha untuk mengontrol perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatifnya dia, gitu. Sehingga pada akhirnya dia bisa mempunyai gambaran terkait masa depan ini menjadi lebih positif, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, dia bisa memaintain bagaimana dia melihat dirinya dia, self image-nya dia menjadi lebih memuaskan gitu karena kan kondisi kronis ini mengubah fungsi dari fisiknya misalnya dan juga fungsi kehidupan sehari-harinya sehingga kan mungkin dia merasa frustrasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga bagaimana dia bisa melihat walaupun ada perubahan itu atau ada disabilitas tertentu bagaimana dia tetap bisa menyayangi dirinya gitu dan juga bagaimana dia bisa tetap merasa bahwa dirinya tetap bisa memiliki kompetensi tertentu. Dia memiliki mampu melakukan hal-hal tertentu sehingga membuat dia bisa menyesuaikan dan juga tidak frustrasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pada akhirnya karena dia mungkin ya di awal kan ada kondisi-kondisi frustrasi dan lain sebagainya, jadi bisa berpotensi konflik misalnya dengan caregiver-nya, misalnya kayak keluarga, teman dan lain sebagainya, sehingga nanti dia juga mesti belajar bagaimana usaha-usaha untuk membangun hubungan yang baik dengan teman dan keluarga dan juga mempersiapkan masa depan yang tidak pasti gitu ya. Katakanlah kalau dengan kondisi ini kira-kira nanti kalau katakanlah aku dulu tuh pengen banget untuk melanjutkan studi gitu tapi dengan kondisi ini aku harus seperti apa atau misalnya karena ada kondisi dulunya mampu kemudian juga jadi ada disabilitas tertentu kira-kira dengan kondisi ini nanti kalau memilih pekerjaan aku harus seperti apa gitu. Kalau misalnya aku ingin tinggal jauh dari keluarga karena tadi misalnya pilihan studi atau seperti apa, nah itu prosesnya harus seperti apa. Nah, mempersiapkan hal-hal ini nanti juga menjadi tantangan tersendiri. Baik, ini ada beberapa coping strategi ya yang bisa digunakan untuk menghadapi masalah-masalah kesehatan yang kronis ya. Di awal bisa jadi ini berfungsi baik gitu ya, denying atau minimizing gitu, tapi tidak bisa terus-terusan karena kan harus apa namanya harus berprogres gitu ya. Jadi nggak bisa terus-terusan mengecilkan atau menghindari atau mengabaikan kondisi keseriusan dari penyakit kronisnya. Di awal ini mungkin bisa berfungsi baik gitu ya, tapi lama-kelamaan dia harus bisa menerima, jadi nggak bisa terus-terusan denial gitu ya. Lalu kemudian seeking information, dia mencari informasi kira-kira terkait treatment medisnya seperti apa, prosedurnya seperti apa gitu ya agar dia bisa berfungsi lagi menjadi baik pengobatannya seperti apa lalu kemudian learning to provide one's own medical care misalnya katakanlah karena dia diabetes jadi harus menyuntikkan insulin nih secara rutin nah dia belajar untuk bisa melakukannya sendiri
gitu. Atau misalnya yang asma tadi dia juga harus belajar gimana caranya misalnya menyemprotkan inhalernya dengan tepat gitu ya dan lain sebagainya. Jadi dia merasa jadi lebih punya kontrol terhadap dirinya. Lalu kemudian dia menetapkan goal yang konkret ya, yang konkret dan jangka pendek dulu nih gitu. Jadi oke, karena aku punya kondisi diabetes, maka pola makanku harus disesuaikan gitu. Nah, dan aku harus ada exercise juga, harus mulai rutin olahraga juga. Nah, konkret aja dulu gitu. Misalnya dari hal-hal kecil yang bisa dimulai secara rutin dan lain sebagainya, baru nanti lama-kelamaan goal-nya dinaikkan gitu sehingga biar tidak terasa langsung sulit gitu. Lalu kemudian eh, mencari pihak-pihak yang bisa untuk memberikan dukungan emosional ataupun instrumental, maksudnya membantu secara langsung. Katakanlah eh, ya karena ada kondisi disabilitas tertentu, jadi katakanlah aku butuh pendamping gitu ya, instrumental. Jadi aku butuh misalnya siapa gitu ya, nanti bisa membantu dan juga mungkin aku lebih nyaman ceritanya sama ibunya atau sama ayahnya atau sama saudaranya gitu, sehingga ini adalah dukungan-dukungan yang penting. Lalu juga mulai mempertimbangkan, sebenarnya ini sih, mulai mengidentifikasi ya, considering possible future event. Jadi kita kan bisa melihat ke depannya gitu ya, identifikasi potensi stresornya tuh apa, lalu kira-kira bagaimana caranya bisa menghadapi hal tersebut gitu. Oke, sekarang dari SMA nih, kemudian aku pengen kuliah. Nah, kira-kira apa saja yang butuh aku persiapkan? Nanti kuliah misalnya yang aku pengen nih jauh nih dari rumah gitu. Sedangkan aku butuh pendampingan. Nah, apa hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu? Apakah harus memilih yang lain gitu? Apakah aku harus sekolahnya online aja atau seperti apa? Nah, hal seperti itu yang disesuaikan. Lalu kemudian gaining a manageable perspektif gitu. Nah, di jangka panjangnya itu harus mulai juga menentukan, memaknai atau menentukan tujuan jangka panjang dan juga memaknai terkait dengan kondisi sakitnya ini sehingga dia bisa melakukan penerimaan dan juga bisa tetap merasa berfungsi sebagai manusia gitu ya, dapat mengaktualisasikan diri. Oke, baik. Nah, eh, secara umum tadi ya ini sedikit rangkuman gitu ya dari tadi yang disampaikan proses adaptasi jangka panjang terhadap masalah kesehatan kronis ini itu memang ya tadi disampaikan orang-orang di awal akan merasa shock gitu ya, tapi secara eh, bertahap gitu ya mereka akan berusaha untuk menyesuaikan eh, dan juga bisa menghadapi tadi menyesuaikan tugas-tugas adaptif apa yang perlu dipersiapkan dengan mereka juga pada akhirnya tadi di proses copingnya gitu ya, coping prosesnya mereka juga mulai mengidentifikasi melalui proses cognitive appraisal tadi ya, menilai eh, menilai kondisi sakitnya ini menjadi suatu hal yang seperti apa sampai pada akhirnya dia bisa melakukan coping secara baik gitu. Nah, tadi juga disampaikan ada hal-hal yang berpengaruh gitu ya. Pengaruhnya penting terhadap penyesuaian adaptivitas tadi, misalnya dari aspek personality, lalu kemudian juga lingkungan sosial, lingkungan fisiknya gitu ya, sehingga dia bisa lebih, jadi tujuan akhirnya tetap melakukan penyesuaian, adjustment gitu ya terhadap apa long term ke depannya dia akan seperti apa. Oke. Nah, pada kondisi medis kronis ini ya atau diagnosis terhadap penyakit kronis ini ya eh, kondisi krisis ini kan memang di awal krisis karena ada shock tadi proses penyesuaian dan lain sebagainya. Tapi kan hal ini itu permanen gitu ya. Kondisi sakitnya kan nggak bisa balik lagi, nggak bisa reversible gitu ya, nggak bisa balik lagi. Nah ini kan kondisinya permanen, sehingga maka tantangan-tantangan yang terus
dalam proses penyesuaian ini nanti sifatnya jangka panjang harus terus-menerus belajar gitu ya dan ada perubahan, penyesuaian dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tadi disampaikan beberapa contoh kondisi kronis ya, dampaknya seperti apa sih bedanya? Nah, ini ada 6 jenis kondisi kronis yang akan dibahas ya, nanti ada asma, epilepsi, nervous system injury nanti, tapi secara spesifik terkait spinal cord ya, lalu kemudian diabetes, artritis dan juga Alzheimer disease. 6 hal ini nanti yang akan kita bahas. Baik, nah seperti yang teman-teman tahu, asma ini kan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan gitu ya. Jadi akan ada episode-episode di mana dia kesulitan untuk bernafas seperti itu karena ya ada kondisi-kondisi di dalam paru-parunya yang bermasalah terkait dengan proses keluar masuknya udara gitu ya yang terganggu seperti itu. Nah, eh, asma sendiri ya disampaikan itu memiliki beberapa hal gitu ya yang perlu dipertimbangkan yang sebenarnya bisa menjadi trigger ya. Sebenarnya asma itu kan kalau disampaikan bisa jadi karena ya secara umum belum bisa dipastikan penyebabnya apa, tapi bisa karena ada kondisi genetik gitu ya atau ada kondisi-kondisi yang lain gitu misalnya infeksi dan lain sebagainya. Nah, makanya kita perlu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa men-trigger asma ini gitu. Ya, misalnya yang pertama kalau personal faktornya ini bisa karena dia memiliki infeksi terkait di paru-parunya, atau bisa juga emosi-emosi negatif ini juga bisa men-trigger munculnya asma. Jadi kalau seorang punya asma gitu ya, lalu kemudian dia cemas atau dia marah atau emosinya intens gitu ya. Nah, ini juga bisa men-trigger asmanya kambuh gitu. Lalu kemudian juga kondisi lingkungan sekitarnya, misalnya polusi udara, eh, kemudian suhu udara gitu ya, polusi udara atau misalnya dia alergi terhadap hal-hal tertentu, misalnya terhadap bunga atau serbuk sari atau apa gitu ya, misalnya ini juga bisa gitu ya. Baik, lalu kemudian juga, maaf sebentar, bisa juga ya kalau tadi terkait dengan asma, maka baik, kalau terkait dengan asma sendiri, ini juga aktivitas fisik gitu, juga khawatirnya bisa men-trigger kalau misalnya dia terlalu lelah gitu ya, misalnya jogging, running, atau kondisi atau exercise atau olahraga-olahraga mungkin yang terlalu intens gitu. Makanya kalau punya kondisi tertentu, maka perlu disesuaikan kalaupun mau olahraga, kira-kira olahraga apa yang cocok. Nah, terkait dengan eh, pengobatan gitu ya, aspek treatment dan lain sebagainya, kondisi asma ini bisa jadi ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi karena tadi udah belajar triggernya apa saja, maka yang pertama yang perlu diketahui adalah memastikan untuk menghindari trigger, gitu ya. Karena tadi udah belajar triggernya, maka ya sebisa mungkin dihindari. Ya, lalu kemudian yang kedua pengobatan. Nah, pengobatannya misalnya apakah perlu inhaler itu ya selalu dibawa kemana-mana atau misalnya ada pengobatan khusus lain gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga bisa juga dengan olahraga-olahraga tertentu gitu yang sesuai. Nah, ini harus konsultasi ke dokter ya. Nah, secara umum ya asma yang terjadi secara berulang-ulang ya ini pasti juga akan
menimbulkan stressful baik ke dirinya sendiri dan juga ke keluarganya gitu. Mungkin kalau simpelnya kalau di kuliah atau di pekerjaan ya harusnya dia bisa berfungsi dengan baik. Jadi ada masa-masa di mana dia harus nggak masuk gitu ya, absen atau mungkin jadi kurang produktif dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini nanti khawatirnya bisa mengarah ke kondisi maladjustment gitu ya, terutama seseorang ya yang memiliki asma lalu kemudian juga memiliki kondisi anxiety disorder, dia punya kecemasan gitu ya, biasanya akan lebih mudah untuk eh, apa namanya mengembangkan atau ya kalau dia udah punya asma, riwayat asma, maka asmanya akan lebih mudah untuk kambuh dibandingkan dengan yang tidak gitu. Tuh, jadi orang-orang dengan asma bisa jadi lebih mudah untuk mengembangkan gangguan cemas tadi ya. Baik, lalu kemudian yang kedua adalah epilepsi. Nah, kondisi epilepsi ini yang teman-teman tahu eh, ada memang permasalahan di kondisi syarafnya gitu ya yang menyebabkan kejang secara mendadak gitu ya, secara tiba-tiba. Yang ini merupakan hasil dari adanya gangguan elektrik di cerebral cortex-nya gitu. Nah, faktor resikonya sendiri di epilepsi bisa jadi karena ada genetik gitu ya, riwayat di keluarga itu atau pernah mengalami head injury itu secara parah, lalu kemudian juga mungkin eh, ada kondisi-kondisi disorder yang lain, penyakit yang lain, gangguan yang lain yang berhubungan dengan otak. Misalnya dia pernah ada riwayat cerebral palsy, stroke, atau mungkin Alzheimer disease. Nah, ini menjadi faktor resiko untuk dia mengembangkan epilepsi. Nah, secara umum epilepsi ini berhubungan dengan dua proses psikososial. Yang pertama, ya dari penelitiannya Goldstein di tahun 90 ini disampaikan bahwa seseorang yang memiliki eh, kondisi epilepsi, maka secara emosinya dia akan lebih berpotensi untuk mengembangkan kondisi cemas. Nah, ketika dia punya cemas, ini juga berpotensi untuk meningkatkan episode epilepsinya, apa kemunculan eh, riwayat atau gejala epilepsinya ini muncul gitu ya. Kejang-kejangnya ini tiba-tiba muncul ketika dia memiliki kecemasan, maka akan semakin meningkat episode dia mengalami kejang. Lalu yang kedua, eh, orang dengan epilepsi dan juga keluarganya seringkali merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sakitnya, terutama kalau memang episode epilepsinya ini sangat sering terjadi dan juga severe, parah gitu ya. Karena khawatirnya misalnya dia lagi di luar, tiba-tiba jalan terus terjadi. Nah, ini kan agak berbahaya gitu ya. Nah, ini biasanya agak sulit gitu. Maka hal-hal ini yang perlu dipertimbangkan untuk kira-kira nanti bagaimana proses penyesuaiannya terhadap kondisi ini. Lalu kemudian nervous system injury. Nah, secara spesifik yang akan dibahas di sini nanti terkait dengan spinal cord injury, ya, apa ketika terjadi luka atau kecelakaan yang berhubungan di tulang belakangnya ini adalah ketika ada gangguan di tulang belakang, gangguan neurologis di tulang belakang yang pada akhirnya menyebabkan seseorang kehilangan kontrol motoriknya dan juga mungkin berhubungan dengan sensasinya, berhubungan dengan refleks yang diasosiasikan dengan bagian tubuh tertentu. Misalnya tadi yang disampaikan dia jadi nggak bisa jalan, atau bagian motorik di bagian tubuh tertentu dia jadi nggak berfungsi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di proses rehabilitasi fisik sendiri, ini kan sangat butuh bantuan gitu ya dari berbagai pihak gitu. Sehingga dia
fisiknya minimal bisa berfungsi. Tujuannya kan walaupun dia punya kerusakan neurologis, tapi bagaimana rehabilitasi fisiknya ini bisa membuat dia kembali berfungsi menjadi seorang yang independen menjalankan fungsinya. Katakanlah dia bisa makan sendiri, dia bisa misalnya bergerak gitu ya, moving sendiri dan lain sebagainya ya. Di batas hal-hal yang sehingga membuat dia cukup berdaya. Nah, sebenarnya di sini nanti akan lebih banyak dibahas di psikologi rehabilitasi ya terkait dengan hal ini. Tadi yang disampaikan karena ada penyakit kronis mengalami disabilitas sehingga penyesuaiannya gimana caranya biar dia being independent gitu ya. Nah, ketika pasien ini bisa menyesuaikan diri dengan baik gitu ya, dan dia memiliki keluarga dan teman yang bisa menerima kondisi ya tadi disabilitasnya dan lain sebagainya, maka pada akhirnya bisa membantu dia untuk meredefine, mendefinisikan ulang konsep dirinya seperti apa. Katakanlah kalau dulu dia pengen sekali, dia suka sekali olahraga, dia pengen menjadi pelari atlet lari profesional gitu. Tapi karena ada kondisi tertentu, mungkin kecelakaan atau apa, membuat dia jadi eh, nggak bisa jalan gitu, harus di kursi roda. Sehingga mungkin itu kan pasti ada kondisi akan frustrasi, depresi dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu didefinisikan kembali self konsepnya karena selama ini kan berhubungan dengan dia ingin jadi atlet, itu hal-hal yang membuat dia bahagia gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ketika kondisi seperti ini penyesuaiannya seperti apa? Maka perlu mendefinisikan ulang self konsepnya, hal-hal yang membuat dia merasa berdaya dan lain sebagainya. Dan juga uh, pasti kan butuh pendampingan, butuh bantuan keluarga dan juga teman. Nah, bagaimana keluarga dan teman ini nanti tetap bisa memberikan bantuan, dukungan sosial, tapi tanpa terlalu protektif atau jadinya gimana biar nggak terlalu overprotektif dan gimana biar nggak taking over keseluruhan dari kehidupan pasien gitu. Jadi walaupun dia mengalami kesulitan-kesulitan, misalnya dia sulit bergerak, sulit makan, karena misalnya nggak bisa nyendok dan lain sebagainya, gimana caranya biar nggak membuat si seseorang ini jadinya terlalu dependen gitu kan, balik lagi dari tujuannya rehabilitasi biar dia bisa menjadi independen gitu ya pada batas-batas tertentu. Baik. Lalu kemudian diabetes. Nah, kondisi diabetes ini kan ketika ada kondisi abnormal terkait dengan jumlah glukosa di dalam darah yang pada akhirnya menyebabkan baik pankreasnya memproduksi atau bahkan tidak bisa memproduksi insulin gitu ya, atau mungkin tubuhnya tidak lagi bisa merespon insulin yang ada di tubuhnya secara normal gitu ya, sehingga menyebabkan jadi ada masalah gitu. Nah, ini juga bisa disebabkan karena faktor genetik atau juga lifestyle gitu ya. Bahkan sekarang udah mulai banyak ya anak-anak remaja yang sudah mulai terdiagnosis diabetes gara-gara pola hidupnya, pola makan dan lain sebagainya. Nah, coping proses pada seseorang dengan diabetes ini juga penting gitu ya, karena kondisi stres ini juga bisa nanti merusak kontrol gula darahnya dia, terutama pada orang-orang dengan diabetes gitu ya, karena kan lifestyle-nya harus mengalami perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, efek stres sendiri itu bisa berdampak ke dua hal, dalam dua cara gitu ya, dalam dua hal. Yang pertama itu adalah ketika seseorang sedang mengalami stres gitu, maka kelenjar adrenalnya kan akan merilis atau mengeluarkan epinefrin dan juga kortisol gitu ya di pembuluh darahnya. Nah, epinefrin ini dia bisa menyebabkan pankreas untuk menurunkan produksi insulin seperti itu.
Nah, kortisol sendiri juga bisa menyebabkan liver untuk meningkatkan produksi glukosa gitu, dan jaringan tubuh juga dapat menurunkan eh, penggunaan dari glukosa di dalam tubuhnya. Nah, stres biologis ini, respon stres biologis ini itu dapat memperburuk regulasi glukosa, ya, permasalahan terkait dengan orang-orang yang mengalami diabetes gitu. Ya, makanya kondisi stres ini juga perlu di-maintain agar tidak memperburuk. Jadi walaupun makannya dijaga, tapi kalau dia stres, nah kondisi hormonalnya kan tadi berpengaruh gitu ya. Nah, ini juga apa namanya, perlu diantisipasi. Nah, stres sendiri dapat mempengaruhi level gula darah yang sebenarnya tidak secara langsung ya, tapi juga berpengaruh dapat menurunkan level kepatuhan terkait dengan treatment diabetesnya gitu. Nah, gini, kan biasanya mungkin dia tipikal yang suka banget tipe makanan tertentu gitu, atau dia suka aktivitas tertentu yang ketika dia mengalami diabetes harus sangat dibatasi. Nah, ini kan juga apa ya, mungkin jadi menyebabkan emotional distress gitu, bahkan juga bisa menyebabkan sampai depresi karena mungkin hal-hal yang sebelumnya dia suka dia jadi nggak bisa, dan proses penyesuaian bahkan pola makan, pola hidup itu kan juga sangat melelahkan gitu ya. Oke. Lalu kemudian yang kedua, yang berikutnya ini ada artritis yang kelima ya kalau nggak salah. Itu ada artritis. Nah, artritis ini sendiri sebenarnya ya penyakit yang berhubungan dengan apa namanya, tulang ya, terkait dengan tulang dan otot. Nanti sebenarnya hubungannya sama sendi ya. Jadi pada akhirnya nanti mempengaruhi otot, persendian, kemudian ya jaringan-jaringan penghubung di dalam apa persendian ini nanti gitu ya. Nah, ini dapat diklasifikasikan sebagai artritis atau juga bisa disebut eh, rheumatic disease gitu ya. Beberapa ada yang menyebutkan rheumatic disease. Nah, dan banyak sekali sebenarnya tipenya, tapi secara umum dia dapat menyebabkan pain yang luar biasa, menyebabkan kekakuan, bahkan juga peradangan di sendinya, sehingga mungkin jadi menyebabkan dia sulit beraktivitas, sulit bergerak, dan lain sebagainya. Nah, di beberapa penelitian gitu ya, eh, melihat bagaimana terkait dengan hubungan orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis secara spesifik, bagaimana dia berhubungan kemudian dengan nakesnya, yang apa namanya, kondisi nakesnya, dan bagaimana terkait dengan adjustment dengan penyakitnya. Nah, yang pertama itu ditemukan bahwa eh, ketika seseorang yang tadi penyintas ya, saya bahasakan penyintas. Penyintas ini mereka secara umum kalau berpikir bahwa nakesnya ini atau klinisinya, tenaga medisnya ini memiliki kontrol yang lebih besar ya terhadap penyakitnya dibanding diri mereka. Jadi pada akhirnya mereka akan merasa ketergantungan gitu ya, bahwa kalau misalnya nakesnya jago gitu ya, atau pengobatannya oke yang diberikan oleh tenaga medisnya, maka akan lebih bisa terkontrol. Itu yang pertama. Dari beberapa beberapa penelitian gitu ya, mereka akan lebih yakin gitu. Lalu kemudian yang kedua, pasien yang memiliki gejala aktif tadi, yang misalnya ngerasa pain dan lain sebagainya, dan mereka percaya bahwa mereka bisa mengontrol gejala di kehidupan sehari-hari, maka mereka akan melaporkan lebih sedikit mengalami masalah mood gitu ya, perubahan mood dibandingkan mereka yang tidak. Artinya mereka percaya, mereka yakin bahwa mereka mampu mengontrol gejala aktifnya itu, maka secara moodnya akan jauh lebih stabil gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang tersebut melihat dirinya sebagai
partner yang aktif untuk melakukan pengambilan keputusan di perawatannya, di medical care-nya, di rumah sakitnya dan lain sebagainya terkait dengan treatmentnya, maka dia akan lebih menunjukkan adjustment, penyesuaian terhadap kondisi penyakitnya ini jauh lebih baik. Artinya dia juga diikutkan aktif terlibat terkait dengan pengambilan keputusan dia mesti ngapain. Jadi nggak cuma nungguin diperintah sama dokternya, sama fisioterapinya, sama perawatnya, tapi dia juga ikut ditanya gitu ya, ikut ditanya, ikut dilibatkan untuk mengambil keputusan sehingga dia adjustment-nya akan lebih baik. Nah, lalu kemudian yang Alzheimer, nah secara umum Alzheimer ini kan dia demensia gitu ya, yang umum gitu. Nah, demensia ini adalah kondisi ketika terjadi kehilangan fungsi kognitif secara progresif ya, yang seringkali terjadi di usia tua. Ya, padahal di ya usia-usia muda juga ada, tapi jarang sekali, biasanya di usia tua. Nah, sejauh ini demensia yang paling umum itu adalah Alzheimer disease. Jadi gangguan di otak gitu ya, yang karakteristiknya terjadi deteriorasi atau ya masalah terkait dengan atensi, memori dan juga personality. Jadi pasien yang kehilangan, biasanya kan kehilangan terkait fungsi kognitifnya itu kan bertahap ya, awalnya sedikit, sedikit, sedikit sampai besar. Nah, maka mereka ketidakmampuan mereka untuk melakukan hal-hal tugas-tugas yang simpel, misalnya eh, mereka jadi tidak bisa mengingat bagaimana cara biasanya mereka harus kayak mereka misalnya suka bercocok tanam gitu ya, atau mereka cuci piring, atau mereka harus ke kamar mandi dan lain sebagainya. Mereka jadi tidak bisa melakukan hal-hal yang simpel atau mengingat hal-hal sehari-hari. Misalnya dia udah makan tapi dia lupa bahwa tadi udah makan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi suatu hal yang sangat frustrasi dan bisa mengarah pada helplessness dan juga depression. Mungkin kalau teman-teman belajar di gerontologi ya, ini juga hal-hal yang sangat mungkin terjadi. Nah, hal-hal apa ya ini kan sangat membebani juga ya untuk orang-orang yang menjadi caregiver Alzheimer disease gitu ya. Baik itu ketika dia di rumah ataupun ketika dia di apa namanya rumah sakit gitu ya. Nah, ketika di rumah sendiri itu secara fisik atau secara emosional itu caregivernya bisa sangat overwhelmed gitu ya, terutama kalau misalnya pun caregivernya ini adalah ya pasangannya tapi juga udah sama-sama tua. Nah, ini kan juga biasanya kondisi fisiknya juga udah nggak terlalu baik sehingga ini juga menimbulkan frustrasi tersendiri dan juga mungkin bisa jadi caregivernya adalah misalnya anaknya yang sedangkan dia sendiri juga punya prioritas lain misalnya terkait karir atau kondisi ekonomi atau dia misalnya sekolah, ada hal-hal yang ingin dia capai secara pribadi. Nah, ini kan juga menimbulkan masalah tersendiri gitu ya. Nah, ini hal-hal yang menjadi tantangan gitu. Baik. Nah, intervensi psikososialnya sendiri pada orang-orang dengan kondisi kronis itu eh, bisa terkait dengan kondisi fisik, ya. Jadi artinya kondisi fisiknya karena tadi misalnya ada kondisi-kondisi disabilitas, ya. Jadi tipe adjustment-nya tipe adjustment fisik. Jadi bagaimana fisiknya bisa melakukan penyesuaian walaupun tadi ada disabilitas atau ada pain. Itu. Kemudian vokasional. Jadi misalnya terkait dengan pekerjaan atau pendidikan, maka perlu ada penyesuaian di sini, menyesuaikan dengan kondisinya. Kemudian self concept, ya tadi seperti contohnya yang disampaikan gitu, ada perubahan terkait body image atau self esteem atau terkait kompetensi kebisaannya dia dan lain sebagainya. Nah, ini harus juga disesuaikan. Kemudian juga terkait dengan adjustment terkait dengan aspek sosial.
gitu. Mungkin dia dulu punya aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dilakukan secara sosial. Nah, tapi mungkin sudah tidak bisa nih. Misalnya dia dulu suka olahraga yang sifatnya berkelompok gitu, kayak suka sepak bola dan lain sebagainya. Nah, karena nggak bisa, maka proses untuk bisa kan biasanya sama teman-teman itu dia suka olahraga bareng gitu ya. Nah, karena nggak bisa, maka bagaimana sih penyesuaian dari aktivitas sosialnya gitu ya, misalnya dengan teman, keluarga, dan juga berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan aktivitas seksualnya gitu. Maka juga ada perlu penyesuaian juga. Lalu kemudian penyesuaian dari aspek emosional. Nah, ini yang eh, penting sekali gitu ya. Nah, pastikan mereka merasa cemas, emosi negatif yang tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, mereka harus menyesuaikan dengan hal ini. Nah, kira-kira nanti copingnya seperti apa. Kemudian compliance. Compliance ini terkait dengan eh, kan berarti ada hal-hal prosedur kesehatan yang harus dilakukan. Nah, ini kepatuhannya dia seperti apa nih gitu terhadap proses rehabilitasi, terhadap proses treatment. Oke, nah terkait intervensi psikososial sendiri ini bisa dengan cara edukasi. Jadi misalnya si pasiennya diedukasi, keluarganya diedukasi, dan juga dukungan sosial. Tadi misalnya support group dan lain sebagainya, dan juga metode behavioral ini contohnya terkait dengan kepatuhan obat atau kepatuhan treatment nih. Misalnya kalau dia bersedia melakukan treatment, maka akan ada reinforcement tertentu. Misalnya contohnya seperti itu. Itu hal yang simpelnya gitu ya. Dan juga misalnya relaksasi atau biofeedback seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, sehingga dia bisa hal-hal yang mungkin relaxation di sini contohnya misalnya progressive muscle relaxation ya. Jadi misalnya karena pain yang disebabkan kondisi kronis maka bisa melakukan hal itu, atau biofeedback sehingga dia lebih bisa mengontrol pain-nya gitu ya, atau ya kondisi cemas dan lain sebagainya. Nah, kemudian metode kognitif. Nah, kognitif method yang bisa dilakukan contohnya misalnya ini contohnya cognitive restructuring. Jadi misalnya klien mendiskusikan dengan psikolognya terkait dengan pikiran-pikiran irasional yang tidak tepat gitu ya, atau belief yang irasional, sehingga dia belajar bagaimana cara coping ya, coping yang tepat dengan cara mengubah irrational thinking menjadi lebih rasional, menjadi lebih realistis, menjadi lebih konstruktif. Nah, lalu kemudian bisa juga dengan terapi interpersonal dan juga terapi keluarga. Nah, kalau interpersonal terapi ini biasanya digunakan untuk membantu orang-orang untuk merubah bagaimana dia berinteraksi dengan seseorang atau mempersepsikan lingkungan sosialnya gitu ya, karena tadi kan pasti ada perubahan di situ ya, jadi dia bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana dia bersosialisasi dan lain sebagainya gitu ya, harapannya dia bisa muncul insight dan juga ada perubahan perilaku yang lebih sehat ketika dia harus berinteraksi dengan pasangannya misalnya, dengan temannya dan lain sebagainya. Lalu kemudian family therapy ya, ini bisa sifatnya ya family therapy artinya bertahap gitu ya, bisa dia dulu sendiri, lalu kemudian misalnya dia dengan orang tuanya atau seperti apa, karena kan biasanya ada perubahan pola di keluarga. Karena misalnya yang sakit nih anak pertama gitu ya, nah adik-adiknya mungkin jadi ada perubahan gitu. Biasanya mungkin nggak diberikan tugas tertentu, tapi ada perubahan. Nah itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan juga, atau mungkin jadi kok waktunya hanya untuk kakak aja, jadi adik nggak merasa dapat apa namanya waktu dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada perubahan hal di sini gitu ya, atau di pernikahannya jadi berubah, sexual activity-nya jadi berubah gitu ya. Nah, itu ada penyesuaian. Nah, ini family therapy bisa dilakukan kalau merasakan dampaknya kira-kira yang signifikan perlu diperbaiki adalah family-nya gitu. Nah, bisa juga kolaboratif and integrated care approach. Nah, kalau di sini misalnya bisa jadi di dalamnya ada nanti
dokter spesialis, ada fisioterapisnya, lalu kemudian ada psikolognya, dan lain sebagainya yang terintegrasi dari beberapa hal ini. Kalau tadi kan yang di sini disampaikan secara one by one ya, misalnya oke edukasi, behavioral method terkait dengan kepatuhan obat, apa, dan lain sebagainya, relaksasi, dan lain sebagainya. Kalau kolaboratif bisa menggunakan beberapa cara sekaligus dan dilakukan oleh eh, tenaga medis dari berbagai background. Gitu. Oke, baik. Ya, sejauh ini cukup dari saya. Silahkan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di Google Classroom. Baik, terima kasih.